itu belum tsunami yang akan menggeser dari utara ke selatan. Itu kan baru hanya sejengkal saja. Untuk bisa menetralkan kejadian yang akan terjadi, yaitu musibah-musibah yang akan terjadi, supaya tidak terjadi lebih parah. Karena manusia ini tidak akan bisa menahannya, akan banyak bencana yang akan datang jika tidak dinetralkan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Kita juga turut prihatin terjadinya bencana di pesisir pantai utara, air rob yang lebih dari biasanya. Kebetulan tadi juga teman cerita bahwa beliau tinggal di Pemalang ya. Di Pemalang baru kali ini air robnya nyampe dalam rumahnya. Ya, kita ingin tahu dari sisi goibnya dan juga dari banyak yang request tentang rob yang terjadi di pesisir pantai utara, karena dari Semarang sampai Tegal tuh semua rob semua. Nggak tahu nyampe Indramayu, Cirebon kurang tahu begitu paham, saya tidak menyimak beritanya. Kita ingin tahu sisi goibnya ya, cerita secara sisi goibnya. Mudah-mudahan dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana bisa memberikan informasi sedikit masuk informasi dari bangsa goib. Mudah-mudahan nanti dari perwakilan siapapun yang diutus oleh kerajaan Dewi Lanjar bisa memberikan informasi selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, dan juga ya nggak harus terlalu dipercaya karena kebenaran milik Allah. Mudah-mudahan dimudahkan, mohon doanya buat semuanya. Mudah-mudahan Indonesia semakin baik, semakin baiklah, semakin baik dari segala sisi, entah itu manusianya, ekonominya, maupun ya semuanya lah, ini seperti itu. Sebelumnya mari kita sama-sama membentengin diri. Ya Allah, dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, bentengi pagari tubuh saya, tubuh mediator dari gangguan jin, setan, suman, iblis, maupun keluarga kami semua, teman-teman semuanya yang menonton, mudah-mudahan terpagari dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Semua penyusup dalam tubuh mediator, selain yang diinginkan, selain yang ingin memberikan informasi tentang terjadinya bencana rob air laut yang rob di sepanjang pesisir pantai utara, mohon kehadirannya dalam tubuh mediator. Siapapun, entah itu utusan Dewi Lanjar maupun Dewi Lanjarnya sendiri, monggo, ataupun pengawalnya, ataupun pengawal kepercayaannya, patihnya, silakan monggo. Dan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, selain yang saya inginkan tidak bisa masuk untuk mediator, monggo perwakilan dari Ratu Dewi Lanjar, kehadirannya masuk untuk mediator yang saya sentuh saat ini, mohon melesat masuk untuk mediator dimanapun berada. Monggo kehadirannya, saya ingin tanya jawab dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, monggo masuk. Disinkronkan, diselaraskan dengan tubuh mediator. Hanya meminjam raga mediator,
tidak bisa membaca pikiran dan hati. Disinkronkan biar lebih rileks, lebih enak semua aliran darahnya, sarafnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Powernya bertambah, suaranya diperbesar, volume suaranya diperbesar, lebih jelas, lebih gamblang. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Saya Nyai Raraswati, adiknya Ratu Dewi Lanjar. Nyai Raraswati. Nyai Naraswati. Proteksi ya, kalau sampean berbohong, bangsa siluman, bangsa jin, iblis fasik, sampean berbohong ataupun menyusup, dengan izin beliau Sang Hyang Nirwana, sampean langsung meledak hancur Allah. Saya manggilnya apa? Nyimas atau Ibu Larasati? Nyimas. Ibu Nyimas Larasati ya. Sampean kan tinggalnya di pesisir pantai utara. Ini sedang ada air rob yang luar biasa. Tidak seperti tahun-tahun berikutnya, ini agak besar. Dari Semarang sampai Tegal juga kena dampak. Seluruh pantai utara sedang bergejolak. Mohon maaf, ada apa yang terjadi? Sebenarnya itu tanda alam, di mana alam ini akan berubah sehingga air laut akan naik ke permukaan bumi, ke daratan, dan bagaimanapun caranya agar bisa membuat orang itu lebih waspada akan kedatangannya. Itu salah satu tanda gaib di mana beliau sedang melaksanakan tugas dari Yang Maha Kuasa untuk menetralkan semua kejadian-kejadian di alam dunia ini. Mohon maaf, beliau itu yang sampean maksud siapa? Beliau raja di raja kami, pemimpin alam gaib yang sedang memberikan perintah ke semua makhluk yang ada di alam gaib untuk bisa menetralkan kejadian yang akan terjadi, yaitu musibah-musibah yang akan terjadi, supaya tidak terjadi lebih parah, karena manusia ini tidak akan bisa menahannya. Akan banyak bencana yang akan datang jika tidak dinetralkan oleh beliau. Jadi sebagai peredam. Dan ini aerob itu benturan
dalam goib itu bundaran energi atau sesuatu yang mungkin bisa diceritakan, dijabarkan agar kami bangsa manusia bisa lebih memahami, lebih menghormati ataupun menjaga alam. Sebenarnya itu adalah salah satu tanda yang di bawah akan muncul ke atas, di mana di dalamnya tersimpan suatu sosok yang sangat mengerikan, melingkar, dilingkari oleh api. Yang sampai maksud itu Yajuj Majuj. Jadi dalam tanah itu, di mana dahulu dikurung bangsa yang sangat kejam oleh golongan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan salah satu tandanya di masa sekarang adalah bergejolaknya alam, yang air naik ke daratan, yang gunung meletus, yang hujan turun dengan petir, angin puting beliung di mana-mana, memporak-pandakan seluruh alam. Jadi air yang kemarin di pantai utara itu karena naiknya suatu massa bumi, sehingga daratan di bawah naik ke atas, air ditumpahkan ke dalam daratan yang ada di atas. Itu belum suatu tsunami. Kalau udah tsunami yang berapa, akan mengikis dari utara sampai selatan. Itu seperti tanah yang didorong mulai ke atas, merangsek, berarti merangsek ke atas, mulai naik ke atas. Ya, itu kan akhirnya memang beliau sudah mendapatkan mandat dari Yang Maha Kuasa agar meredam kejadian-kejadian yang akan datang. Itu memang salah satu suatu gaib yang berbenturan dengan energi murni yang dari beliau. Berjalan ke arah timur, mengelilingi Pulau Jawa. Berarti kuncinya ada di Pulau Jawa. Seluruh bumi yang sekarang ini intinya ada di Pulau Jawa, Jawa Dwipa. Itu kerajaan-kerajaan jin pasif ataupun kerajaan-kerajaan yang mengatasnamakan dari Dewi Lanjar, pesugihan-pesugihan, itu reaksinya seperti apa? Mereka tidak berani, menghindar semuanya. Yang fasik pergi jika memang tidak menghadap atau berbaris, pasti akan terbakar dengan sendirinya. Seluruh kerajaan gaib yang dilewatinya pasti berjejer menyambutnya. Yang fasik dan yang tidak mau tunduk takluk, pasti mereka menyingkir jauh.
Jadi di mana seorang Sang Hyang Nirwana melewati itu semua bangsa alam, bangsa jin yang di bawah naungan beliau semuanya menyambut. Nah, kalau seperti itu terjadi seperti itu kan banyak tempat-tempat yang dijadikan pesugihan, banyak tempat yang dipasang. Ketika itu tidak bisa mengabulkannya karena apa yang isi di dalamnya tidak bisa masuk di dalamnya, keluar jin-jin fasik, siluman iblisnya tidak bisa di situ. Jadi beruntung ya tempat-tempat yang di tempat petilasan, tempat peristirahatan Sang Hyang Nirwana. Apa namanya, kembali ke yang terjadi di Rob itu terjadi kan di pantai utara, bukan di pantai selatan ya, dari ujung yang atas karena memang sekarang pantai utara yang sedang bergejolak. Apa ada hubungannya dengan ramalan-ramalan yang katanya ada tsunami 20 meter itu? Yang itu kan saya sudah sebutkan tadi. Itu belum tsunami yang akan menggeser dari utara ke selatan. Itu kan baru hanya sejengkal saja. Sudah membuat orang-orang panik, sehingga orang tidak bisa percaya. Tidak jadi apa-apa, tapi air bisa naik. Harusnya orang itu berpikir, siapa yang menggerakkan, siapa yang menyebabkannya. Kalau secara logika, mereka akan dengan apa yang dipikirkannya, tapi tidak dilihat cara batin dan sebab dan musababnya. Kembali kepada kita semua, ibadahnya dan secara pembersihan nyatanya pun di pantai-pantai kan banyak yang maksiat. Itu secara nyata ya kita bisa melihat air rob naik, air laut naik, mereka libur dalam artian ya menetralkan sesuatu yang berlebihan. Tuh seperti makanya kan ada bencana banjir, hujan badai, itu sesuatu yang ya mungkin bencana bagi semua, musibah bagi semua, tapi satu sisi positifnya adalah kemaksiatan libur. Misalkan yang terjadi sekarang rob itu ya itu tidak hal umum ya, banyak yang tahu ya, tempat-tempat pantai itu ya banyak yang dijadikan tempat maksiat ya, mudah-mudahan kita bukan golongan seperti itu liburnya karena airnya naik pasang. Allah memberikan sesuatu yang kita tidak bisa menyelesaikan dengan gampang, tapi efeknya ya bagi orang baik ataupun orang yang tidak tahu menau ya, semuanya dapat imbasnya. Yang melakukan 1, 2, 3 orang, yang dapat imbasnya ya sekian banyak orang. Ya, mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semua, khususnya buat diri saya pribadi, agar lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, lebih mawas diri, lebih ibadahnya lagi diperbaiki, zikirnya yang tadi yang mungkin sedikit diperbanyak, sering nonton HP ya pelan-pelan, mudah-mudahan buat saya pribadi dikurangi nonton HP-nya. Terima kasih buat semua dukungan-dukungannya. Terima kasih Nyimas Larasati atas kehadirannya. Salam buat Ibu Dewi Lanjar nanti. Terima kasih atas segala informasinya, banyak ilmu yang saya dapat maupun nanti buat semuanya yang terkait terjadinya rob saat ini, yaitu ada sebuah gejolak yang ada di dasar bumi, yaitu Ya'juj Ma'juj, yang tahun kemarin juga pernah dibahas akan ada bencana tsunami 20 meter. Wallahu alam apakah
Raja alam gaib Sang Hyang Nirwana itu meredam buat itu agar tidak terjadi bencananya wallahu alam. Dan itu rahasia di atas rahasia. Yang perlu kita lakukan ya ibadah, memperbaiki diri, mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu kapan bencana datang, kapan kematian datang. Matur nuwun, ini Mas Larasati monggo kembali ke kerajaan sampean. Salam buat Ibu Dewi Lanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau keluar sendiri. Ya, cukup sekian. Ini mudah-mudahan banyak yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.